Can you hear the sound? With the revolution, with the revolution. With the ground beneath your feet, with a whisper in the trees. Do you feel us watching? Hunger in our eyes, victories on our minds. It's our time to rise. Can you hear the sound? Can you stop us now? We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. With the revolution. Can you hear the sound? With the revolution. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. With the revolution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran, Kang Mas. Sampean pasti tahu kemarin bagaimana luar biasanya perhatian fans MotoGP tentang Marc Marquez dan juga para pembalap lainnya. Akan tetapi memang semuanya mengarah kepada Marquez gara-gara kita tahu Marquez 11 tahun bersama Honda dan tiba-tiba nunggang Ducati yang notabene dikatakan sebagai the best bike in the grid. Akan tetapi semuanya tidak pernah menyangka, bahkan bos dari Ducati sendiri nggak pernah menyangka bahwa Marquez akan secepat itu beradaptasi dengan GP23. Pada video ini WP akan membawa sampean kepada beberapa poin. Kita akan membedah apa saja yang dites oleh para pabrikan dan seperti Yamaha, Honda, dan juga Aprilia, kemudian KTM. Kita akan coba memperhatikan, kita akan coba bedah termasuk juga Ducati. Kita akan bedah satu persatu supaya sampai tercerahkan. Teman-teman, ada kabar yang kurang enak sebelumnya. Ternyata Marquez ya kemarin sudah sukses melakukan pengetesan. Tiba-tiba ada informasi bahwa Marquez ternyata melakukan operasi, Jadi Marquez dioperasi, awalnya BB cukup terkejut ya. Wah, apa iki? Masa ada problem dengan tulangnya lagi? Ternyata, dikonfirmasi Marquez operasi gara-gara ampamnya, Jadi ampam itu seperti kayak gampangnya itu sebenarnya ada sirkulasi darahnya itu tidak maksimal. Gunakan untuk membalap dan sebagainya. Pressure pada peredaran darah sirkulasi lah ya bahasanya itu memang bermasalah. Dan ini sudah sekitar setengah tahunan ya itu bermasalah dan ternyata per kemarin akhirnya Marquez memutuskan untuk operasi supaya dia ready untuk fight di tahun depan. Jadi operasi ini tidak ada masalah. Operasi berlangsung dengan sukses. Tangannya dioperasi. Dikatakan Marquez akan sangat siap untuk berperang, berjuang di tahun depan. Itu yang pertama, Nah, kita akan coba compile apa yang terjadi kemarin. Final pada Valencia supaya teman-teman tergambarkan seperti apa jalannya tes kemarin. Dan sampean pasti tahu tes Valencia merupakan winter test pertama dan yang terakhir di musim 2023. Karena tes selanjutnya akan berlangsung di Sepang, Malaysia, Jadi pada bulan Februari tahun mendatang. Namun tes kali ini sangat dinantikan banyak pihak karena semua mata tertuju pada Marquez di Ducati. Jadi tes Valencia kemarin memang sangat dinantikan. Dan tidak butuh lama memang terbukti, Kang Mas ya. The Baby Aliens langsung melesat dengan Desmos CDG GP23. Progres Marc memang luar biasa, Bahkan 1 jam setengah jelang tes berakhir, Marquez berhasil menjadi tercepat dengan catatan waktu 1 menit 29.460 detik. Jadi yang kemarin saudarakan sampean sudah terpecahkan lagi lebih tajam lagi. Dan secara keseluruhan Marc menghabiskan 49 putaran dan sedikit improve dengan catatan waktu menjadi 1 menit 29.424 detik. Yang membuatnya finish keempat karena tidak mengikuti time attacking hingga sesi tes terakhir. Jadi sampean harus tahu Marquez kemarin tidak ikut time attacking. Jadi jangan kaget kalau Marquez luar biasa karena dia nggak time attacking. Dia santai. Dan patut dicatat, yang menjadi warning bagi para pembalap lainnya, khususnya Ducati.
baik Pecco, Martin ataupun Bezzecchi ya, walaupun terlalu dini kita akan lihat nanti. Tapi sampai harus tahu Marquez kemarin satu menorehkan best lap-nya tidak towing, Cak. Jadi selama ini kan dia selalu towing menggunakan Honda ya, membutuhkan pembalap lain mencari slipstream, tapi kemarin tidak, Cak. Dia membalap sendiri, nge-push sendiri tanpa ada bantuan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak crash sama sekali. Ini sangat berbeda pada saat dia nunggang Honda. Artinya, Cak, dia tidak nge-push on limit, belum mencari batas atau limit dari motornya. Jadi ini adalah sebuah warning. Ada semacam pesan dari Marquez kepada para rivalnya, dan ini harus diwaspadai tentunya. Bahkan bos dari Ducati juga pusing ya mereka. Kita akan bahas pada next video saja yang ini ya, detailnya, karena akan banyak sekali informasi buat sampean, bahkan tentang konflik antara Crypto Data RNF dengan Dorna yang dianggap sebagai sebuah sirkus drama. Nanti kita bahas nanti ya, supaya kita fokus saja pada sisi teknis hari ini. Memang Ducati saat ini punya potensi ada 4 pembalap yang juara dunia tahun depan. Pecco yang pertama, Martin yang kedua, Bezzecchi dan Marc Marquez. Itu prematurnya. Jadi kita lihat saja seperti apa di Semang nanti. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian, tentu saja tidak afdol kalau kita nggak membedah gambar detailnya seperti apa. Jadi kita akan coba tunjukkan kesampaian apa saja yang berubah, dan sampean intip saja gambarnya berikut ini, Cak. Nah, untuk pembukaan pertama, Cak, mari kita bedah seperti apa dari Aprilia dulu, Kang Mas. Jadi teman-teman, Aprilia kemarin ternyata mereka sangat fokus untuk menggunakan sasis karbon. Dan ini adalah salah satu usaha Aprilia untuk meningkatkan kemampuan braking. Nah, jadi kita perhatikan di sini, Cak, sampai akan menemukan secara detail bagian sasisnya sudah menggunakan karbon. Konfirmasi yang kita dapatkan ini adalah karbon. Memang ada beberapa suara yang mengatakan bahwa ini sebenarnya sasis aluminium tapi di cover karbon. Tapi yang jelas secara kasat mata sampai akan menemukan bahwa Aprilia yang digunakan atau dites oleh Maverick Viñales menggunakan sasis yang full karbon dari depan ke belakang. Dan di sini kita perhatikan ada beberapa perbedaan yang memang cukup signifikan di beberapa side fairingnya ya. Dari sini, Cak, ya, ada beberapa tempelan kelihatan di sini, Cak, tempelan ya. Kemudian juga ada revisi di bagian downwash duct-nya, kemudian juga di bagian fender depannya seperti ini, Cak. Fender depannya menggunakan full karbon, dan di sini untuk bagian sayapnya masih cenderung sama dengan sebelumnya. Tapi informasi yang kita dapatkan, mereka memang sedang berusaha keras untuk meningkatkan dari sisi ergonomi ridingnya juga. Ternyata tangkinya pun berubah, Cak. Jadi beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh Aprilia, mereka pernah mendapatkan komplain dari para pembalapnya bahwa panas dari mesin Aprilia RSGP luar biasa, sehingga mereka akhirnya mencari cara supaya sirkulasi dari pembuangan panas lebih baik. Itulah kenapa pekerjaan yang dilakukan oleh mereka selain memperbaiki dari sisi akselerasi yang pertama dan juga braking point, mereka juga memperbaiki dari sisi ergonomi ridingnya dan juga pembuangan panas. Jadi secara detail memang kita melihat adanya kisi-kisi lubang di sini, Cak. Jadi teman-teman, MotoGP bike beda dibandingkan dengan mass production bike yang mana tangki bahan bakarnya tidak di sini. Jadi jangan salah jika sampai melihat tangki di sini, ini adalah posisi dari ECU-nya, Cak. ECU ini juga bisa panas sehingga para pabrikan biasanya akan memberikan kisi-kisi atau lubang-lubang angin di sini. Ini untuk cooling system dari ECU-nya, karena dipercaya jika ECU panas maka secara performa pun akan terganggu. Maverick merasakan bahwa motor yang terbaru ini memiliki braking point yang lebih kuat, jadi titik pengiriman bisa lebih dekat, kemudian pick up power pada saat keluar tikungan, jadi akselerasinya juga lebih cepat. Ini adalah sebuah informasi yang menyenangkan bagi para tim Aprilia. Seperti ini, Cak, ya, dari dekat semuanya serba karbon dan karbon. Aprilia juga ngetes beberapa mode swing arm. Dan swing arm ini cukup unik, Cak. Jadi kalau kita perhatikan swing arm yang digunakan Aprilia pada saat pengetesan Valencia ini memiliki cover yang cukup besar di area sini. Viñales cukup puas karena dari braking point-nya, kemudian akselerasi dan juga pada saat masuk ke tikungan cepit, motor dengan mudah melakukan tugasnya. Artinya mereka bekerja pada sasis, swing arm, power dari mesin dan juga aerodinamika. Jadi kita lihat seperti apa. Yang jelas kemarin Maverick Viñales menjadi pembalap terkencang pertama. Ini adalah salah satu titik poin positif bagi Aprilia. Walaupun ini bukan segalanya, sebab problem mereka sebenarnya adalah durability dari ban itu sendiri. Lifetime-nya, Cak, Ibu sudah sebutkan berkali-kali. Time attacking mereka jago, tapi untuk kawetan ban masih lemah. Jadi itu yang menjadi fokus Aprilia tahun depan. Kita lihat nextnya adalah Yamaha. Nah, Kang Mas, Yamaha pada saat tes kemarin mereka menerjunkan juga Cole Crutchlow. Dan ini adalah motor Cole Crutchlow yang sangat berbeda dibandingkan dengan milik dari Fabio Quartararo.
Jadi ada beberapa opsi aerodinamika yang dijajal oleh Yamaha, termasuk yang generasi ini, Cak. Jadi mereka melakukan revisi pada buritanya, ada tambalan-tambalan seperti ini, saya bisa perhatikan. Jadi ada tambalan dari sisi, nih lihat nih, cover untuk buritanya, kemudian juga knalpotnya juga beda ya, kita lihat dari samping nanti. Dan mereka juga bekerja pada swing armnya, sehingga secara feeling supaya Yamaha bisa mendapatkan DNA aslinya, yang mana motor ini sangat kuat di cornering speed. Ini adalah motor yang digunakan oleh Cal Crutchlow, versi yang berbeda dibandingkan dengan punya Fabio, dan paling konsisten untuk tidak menggunakan model belakang sayap. Jadi ini tidak mengganggu mata lah, Cak, bahasanya, Cak. Sementara ini dari belakang, Cak, yang sudah Ibu sebutkan tadi. Jadi kalau kita lihat, saya perhatikan di sini, Kang Mas, untuk cover side-nya ya. Jadi side cover buritan ini adalah tambalan. Tambalan ini adalah untuk mengumpulkan data karena memang desainnya berbeda, Cak. Ada lubang menarik di sini, Cak. Lubangnya ini cukup kecil dan mengkotak. Belum ada konfirmasi apapun dari tim, tapi ini belum final mengingat Yamaha jajal beberapa aerodinamika. Sementara untuk knalpotnya juga sama, Cak. Mereka intens banget jajal model knalpot ala KTM, 2 silencer ngepang di samping sebelah kanan. Memang berbeda ya antara satu dengan motor lainnya. Kita lihat di sini aja nih, ini aja berbeda nih. Jadi nggak sama dibandingkan dengan yang ini. Yamaha mengumpulkan data banyak sekali dari para pembalapnya, sehingga mereka bisa mengimprove pada saat tes Sepang nanti di bulan Februari. Kita lihat nextnya. Ini, Cak, dari samping sebelah kanan, motor dari Cal Crutchlow. Sasis berbeda. Ada beberapa sasis yang dites oleh Yamaha, termasuk juga aerodinamika. Butut belakangnya kayak model Tawon, Cak, lebih tebal. Dan dipercaya di belakang sini adalah mesh damper seperti para tim lainnya. Tapi kalau Yamaha kan agak tidak kelihatan ya, jadi modelnya ditutupin begitu. Maksudnya mengkamuflase, modelnya tuh menyatu dengan bodinya, tidak terlalu kelihatan. Kalau lainnya kan mengkotak. Yamaha tetap runcing. Dan ini yang kita perhatikan pula, di mana Yamaha intens sekali dengan Akrapovic model dual silencer. Informasi yang kita dapatkan, knalpot ini bertujuan guna mendapatkan power band yang rata, Cak, dari low, middle, dan high RPM. Karena sejauh ini Yamaha kalah top speednya, makanya saat ini Yamaha berusaha keras supaya secara top speed motor ini tetap tinggi, tapi power delivery-nya tetap terjaga. Jadi ini adalah salah satu usaha Yamaha. Mereka juga mengkomparasikan untuk knalpot model panjang ini dengan model pendek. Jadi mereka tetap intens di sana. Nah, teman-teman, ini adalah motor yang dites oleh Fabio Quartararo. Jadi beda dibandingkan dengan milik dari Cal Crutchlow tadi. Maka kita menemukan side fairingnya pun berbeda. Mulai dari side podnya berbeda, kemudian juga dari bagian bawahnya sini juga berbeda. Seperti ada kayak terowongan, ada coakan di sini, ada coakan juga di sini. Lalu di bagian depannya pun berbeda, Cak. Sayapnya berbeda dibandingkan dengan punya Cal Crutchlow. Sasisnya juga berbeda, konfirmasinya demikian. Dan bahkan tangki-tangkinya pun berbeda. Semuanya berbeda. Antara satu pembalap dengan lainnya, mereka mengumpulkan data dari sana semuanya. Sementara ini adalah Alec Rins. Sejauh ini Rins juga mencoba beberapa opsi, menemukan ada sidepod di sini untuk Fabio Quartararo. Kita lihat di sini. Nah, ya kan ada sidepod di sini, Cak. Tapi untuk motor Alec Rins itu nggak ada, Cak. Kosongan, Kang Mas. Artinya memang saat ini Yamaha kemarin Yamaha melakukan pengetesan beberapa opsi. Jadi mereka memasang, kemudian melepas lagi, lalu dikumpulkan datanya. Ini juga terjadi pada Alec Rins, yang mana Rins juga jajal knalpot panjang dual barrel ini modelnya ya. Jadi satu silencer ngepang 2 dan juga beberapa opsi untuk aero. Sejauh ini Alec Rins menyatakan rasa senangnya. Rins menyatakan bahwa motor Yamaha ini luar biasa smooth dan dia happy dalam arti positif. Hanya beberapa poin yang harus diimprove, yang mana seharusnya secara potensi motor ini jika diimprove dengan baik, dengan arah yang jelas, maka berpotensi motor ini akan bagus nantinya. Itu konfirmasi dari Alec Rins. Nanti kita akan bahas ya secara terpisah konfirmasi masing-masing pembalap seperti apa. Nah, ini adalah gambar Fabio Quartararo, Kang Mas ya. Fabio memberikan beberapa masukan dan sejauh ini beda dibandingkan dengan sebelumnya. Kita lihat ternyata Yamaha juga jajal bentuk kotak ya. Jadi bagian aero belakang tidak clean banget tapi ada kotak. Yang mana kotak ini sangat mirip dengan KTM punya. Dan juga lihat nih ada tambalan-tambalan seperti ini. Ini artinya memang sekali lagi Yamaha jajal banyak sekali aero yang nantinya akan diputuskan mana yang akan digunakan oleh mereka pada bulan Februari pada tes Sepang nanti. Jadi teman-teman semuanya kemarin pasti cukup terkejut dan juga cukup heran karena kita melihat KTM menggunakan aero belakang berbeda. Bagian sini berbeda dibandingkan dengan bentuk yang digunakan oleh mereka pada race Valencia kemarin, termasuk juga bagian frame-nya, Cak. Jadi ternyata ada 2 frame yang dijajal oleh mereka, yakni sasis karbon dan juga sasis steel biasa. Jadi yang model baja gitu, Cak ya. Ini lihat nih, ini model baja biasa, tetapi mereka juga fokus pada aeronya. Ini diberikan semacam zebra ya, jadi zebra stiker
untuk menyamarkan bentuk aslinya. Ini menarik sekali. Baru pertama ada ada tim MotoGP menyamarkan bentuk dari aslinya ya. Dan tentu saja memang agak sulit kita melihat dari posisi atau shape untuk fairingnya. Namun dari sekedar melihat bentuk dari sini kita bisa pastikan bahwa aero KTM ini berbeda total. KTM sangat fokus mencoba untuk membuat motor ini bisa mengikuti atau mengejar ketertinggalan mereka dari Ducati. Dan sejauh ini Binder cukup puas karena dari sisi engine sangat strong. KTM hanya losing, jadi mereka hanya kehilangan pada saat akselerasi keluar tikungan dan mereka bekerja keras di sana dan mereka sudah sangat kuat pada titik braking. Tapi kekuatan yang saat ini menjadi dominasi Ducati adalah keluar tikungan sehingga mereka saat ini bekerja di sana. Nah, ini adalah gambar dari Pedro Acosta. Pedro dikonfirmasi dia hanya berusaha untuk menguasai dari sisi elektroniknya, jadi tombol-tombolnya berbeda. Dia harus berusaha untuk belajar mengenai right hand device dan bagaimana reaksi dari rem untuk karbon. Karena teman-teman harus tahu, untuk Moto2 tidak menggunakan karbon disc brake, tapi menggunakan steel ya, jadi masih baja biasa, sehingga secara feeling berbeda total. Termasuk juga ban, di mana untuk Moto2 menggunakan berbeda dibandingkan dengan MotoGP. Sehingga di sini Pedro harus beradaptasi dengan ban Michelin. Sejauh ini pun sudah cukup oke. Jadi konfirmasi dari Pedro, dia happy sekali dan dia merasa gila ini motor MotoGP kencang parah. Dia juga sampai gemeteran Cak katanya, saking kencangnya. Pada jam 5 sore dia crash. Artinya dia berusaha mencari limit dari motor ini dan no problem karena ini masih pertama. Tentu saja ini adalah sosok Luca Marini yang juga luar biasa. Teman-teman, untuk RC terbaru ini adalah evolusi total. Konfirmasi yang kita dapatkan dari Joan Mir. Joan Mir juga merasakan bahwa secara feeling motor ini berubah total. Dia happy banget. Jadi RC yang terbaru ini seperti ini Cak, bedanya Cak. Yes, yang pertama mari kita intip dari sini Cak. Konfirmasi kita dapatkan dari pembalap langsung Joan Mir yang menyatakan secara publik bahwa motor ini adalah motor yang berbeda total. Secara feeling berbeda, sasis berbeda, elektroniknya juga dirasakan lebih sempurna. Sepertinya ada tune up ulang ya. Jadi sasisnya, kemudian juga dari elektroniknya, juga dari aeronya. Dia merasa motor ini lebih lincah, konfirmasi dari Joan Mir. Secara feeling, pada saat pick up power atau membuka gas lebih cepat, ini motor sangat-sangat nurut ya. Informasi demikian. Jadi traksinya lebih bagus, sehingga dia happy. Dan kita lihat di sini, Cak. Ini adalah generasi yang dites oleh Honda kemarin. Jadi ada beberapa opsi, dan yang paling menarik adalah ternyata kita melihat ada nacadak di sini. Ada dua ya, Cak ya. Nacadak di bagian sini dan sini. Kemudian di sini juga ada sedikit sirip kecil. Sini ada juga shape lagi. Kemudian di bagian side podnya lebih besar, lebih lebar. Evolusi katanya ya dari Honda. Bahkan di bagian tangkinya pun berubah, Cak. Kita perhatikan di sini. Bentuk tangki tradisional Honda RC itu tidak kita temukan di sini. Jadi tangkinya dia pipih bagian sini. Dan sampai menonjol bagian depan ada kisi-kisi di sini untuk cooling system dari ECU-nya. Kemudian juga ada bolongan juga di sini. Jadi kalau kita lihat memang tangkinya pun berubah, sasis berubah. Secara umum motor ini memang jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Kita lihat Luca Marini bisa tembus di angka 1 menit 29,9 detik. Ini artinya New RC sangat potensial. Kemarin juga Honda jajal belakang aero yang berbeda. Jadi pada saat pagi mereka menggunakan bokong belakang yang polosan, maka untuk tes di siang hari mereka menggunakan model kayak model Dinkley ya. KTM juga pernah model begini, ternyata Honda juga demikian. Dan inilah bentuk dari dekat Cak. Jadi kalau kita lihat bentuk untuk aero belakang ini, yang konfirmasinya merupakan pengembangan dengan tim dari Formula One, ternyata kita melihat shape-nya berbeda dibandingkan dengan milik KTM yang lama. Jadi ini lebih complicated ya, lebih rumit dibandingkan dengan KTM yang polosan kemarin. Sementara di sini ada cekungan Cak, cekungan dan di sini, nah bedanya di sini Cak. Kalau yang KTM itu dia tidak ada semacam tembok di sini, maka untuk aero belakang Honda RC ini ada Cak. Jadi ada tembok di sini. Ini adalah salah satu usaha Honda untuk mendapatkan downforce belakang. Angin dari sini dilempar ke sini, dia membentur dan pasti akan terlempar ke atas. Pada saat kecepatan tinggi pasti bagian belakang akan dipres ke bagian bawah. Itu sudah jamak ya. Dan ada lubang di sini Kang Mas ya bentuknya. Bahkan knalpotnya ini juga berbeda. Shape knalpot ini kita bandingkan, IWB bandingkan juga berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Totally beda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tidak ada kesamaan sama sekali. Dari buritanya, tengahnya, depannya berbeda total. Ini dia dibandingkan dengan sebelumnya. Oke, kita lihat dari belakang ya seperti ini ya. Belakangnya ada kisi-kisi ya, jadi lubang-lubang begitu. Ini diduga adalah mass damper. Ada di dalam sini Cak, mass dampernya. Shape berubah total. Honda sepertinya merubah distribution weight dan geometrinya, sehingga secara sasisnya pun berbeda. Engine-nya katanya, informasinya dari Joan Mir,
engine-nya juga lebih bertenaga, lebih powerful, sehingga dia sangat pede untuk mendapatkan top speed-nya. Lalu power delivery-nya juga lebih oke, artinya ketika membuka gas cepat, maka traksi pada ban belakang juga bisa dapatkan dengan optimal. Signifikan lah Cak bahasanya, informasi dari Joan Mir, jadi dia punya confidence, termasuk juga pada front end-nya Cak. Nah ini dia Cak, dari depan seperti ini. Jadi secara garis besar kita bisa dapatkan konfirmasi bahwa engine Honda berubah. Kemudian juga dari aerodinamika berubah. Termasuk juga electronic feel-nya lebih presisi secara umum antara connection, throttle atau gas dibandingkan dengan ban. Dan saat ini ada satu poin yang diminta oleh Joan Mir bahwa dia minta supaya motor bisa lebih natural di bagian throttle by wire atau bagian ini Cak, gasnya Cak. Karena sejauh ini ketika ban sudah terkuras habis, maka biasanya untuk koneksi antara gas dan juga ban itu terlalu banyak intervensi elektronik. Di sini Joan Mir nggak suka, jadi dia meminta kepada Honda untuk lebih melepaskan elektroniknya supaya pada saat kausan ban sudah sangat kuat, maka dia bisa menggunakan tangannya, artinya feeling tangan ya untuk membuka gas tanpa intervensi elektronik. Ini sedang diusahakan oleh Honda Cak, itu konfirmasinya. Dan teman-teman yang terakhir adalah Ducati Kang Mas. Yes, jadi sang juara dunia Pecco Bagnaia. Sejauh ini tidak ada informasi yang sangat gamblang ya tentang new GP24 ini. Tapi dari konfirmasi Pecco, dia sudah sangat happy karena secara tenaga lebih bertenaga dibandingkan dengan GP23. Itu first impressionnya. Dan ternyata walaupun bertenaga, untuk motor ini tidak kehilangan kekuatan dari akselerasi dan juga kekuatan gripnya. Jadi sementara ini kan kita tahu bahwa MotoGP bike biasanya lemahnya di situ Cak. Power besar maka biasanya secara feeling dan juga karakter berubah total. Tapi untuk yang generasi terbaru GP24 dikatakan oleh Pecco secara feeling motor ini lebih powerful, tapi pelincahan dan juga jinaknya masih sama. Itu yang dikonfirmasi oleh Pecco. Tapi tenang Cak, kita akan bahas detailnya seperti apa. Inilah hasil final pada saat tes Valencia dan ditutup dengan Maverick Viñales menjadi pembalap terkencang dengan 1 menit 29.253 detik. Dan teman-teman, saya harus tahu bahwa Maverick Viñales kemarin memang sangat intens melakukan time attacking dan Viñales menorehkan waktu tersebut pada 73, jadi lap 73 maksudnya Cak ya. Dan dia sudah berhasil melahap 86 putaran. Ini gila Cak. Pengetesan sepertinya memang dipush banget oleh para tim Aprilia. Kemudian kedua adalah Brad Binder Cak. Marco Bezzecchi, yang mana Marco berhasil melahap sekitar 62 putaran dan untuk best lap-nya itu ditorehkan di lap ke-58. Dan teman-teman semuanya, inilah yang menjadi perhatian kita semuanya, di mana Marc Marquez berhasil menjadi pembalap terkencang keempat. Dan yang patut menjadi perhatian kita semuanya, Marquez menorehkan waktu ini dengan santai Cak. Jadi Marquez tidak melakukan towing, Marquez juga tidak crash sama sekali. Artinya secara limitasi, motor ini masih belum di-push on limit oleh Marquez. Dia belum mencari limitnya. Dan kita akan lihat bahwa Marquez biasanya akan mencoba nge-push banget di Sepang nanti, karena disitulah Marquez akan mencari limit dari motor. Jadi memang informasi yang kita dapatkan, Marquez masih berusaha mencari ergonomi riding yang pas, sensasinya, feelingnya, dan dia berusaha adaptasi dengan tombol-tombol dari Ducati GP23. Semuanya percaya Marquez akan menjadi ancaman buat Pecco Bagnaia, Martin, dan juga Bezzecchi. Di sini Marquez menorehkan waktu 1 menit 29.424 detik, artinya sangat tipis lap time-nya dibandingkan dengan Marco Bezzecchi yang menjadi pembalap Ducati terkencang. Sementara Marquez menjadi pembalap Ducati terkencang kedua pada saat Valencia kemarin. Nah kemudian yang kelima, Raul Fernandez dengan 1 menit 29.516 detik. Disusul oleh Alex Marquez, kemudian Fabio Di Giannantonio, dan 8 Enea Bastianini, kemudian Jack Miller ke-9, dan juga Luca Marini ke-10. Ini Cak juga menarik sekali Cak, jadi Luca Marini menjadi pembalap Honda terkencang, dan tidak pernah kita sangka. Secara lap time Luca Marini berhasil mengalahkan Pecco Bagnaia pada saat pengetesan. Luca Marini berhasil menembus tembok 1 menit 30 dengan 1 menit 29.956 detik. Ini mengungguli Pecco Bagnaia yang menorehkan lap time 1 menit 29.970 detik. Dan di sini Fabio Quartararo teman-teman, Fabio masih mengeluhkan. Ada satu poin yang sedang disoroti oleh Fabio, di mana dia menorehkan waktu 1 menit 30.022 detik. Tetapi Fabio sejauh ini masih belum merasa puas dengan Yamaha-nya. Jadi Fabio mengatakan secara umum tidak banyak perbedaan.
Tapi 2 poin yang menjadi catatan positif bagi Fabio adalah aero terbaru Yamaha membuat motor jadi jauh lebih anteng, artinya pada saat gas dibuka tidak gampang wheelie. Jadi ada 2 model yang dibawa oleh Yamaha kemarin. Yang pertama adalah model yang membuat motor ini lincah tapi sangat sulit membuat motor anteng. Jadi pada saat keluar tikungan motor akan gampang wheelie. Sementara untuk satunya membuat aero ya, menjadi aero satunya membuat motor lebih less wheelie, akan tetapi secara top speed agak turun. Jadi ini masih menjadi PR dari Yamaha. Dari engine-nya sudah lebih powerful, Cak. Jadi lebih torsi, jadi lebih meledak informasinya. Tapi itu tadi, secara umum saat ini Fabio masih mengatakan belum puas karena gapnya terlalu jauh. Itu kata Fabio Quartararo. Nanti kita bahas secara terpisah, Cak, secara detailnya. Dan ke-13 Joan Mir yang mengatakan oke banget sekarang evolusi Honda. Front end-nya juga meningkat. Traksi belakang meningkat, kelincahan meningkat, dan tenaga juga meningkat. Tinggal mereka mencari balancing terbaiknya yang akan dibawa ke Sepang nanti. Itu kata Joan Mir. Dan 14 Augusto Fernandez, 15 Jorge Martin yang merasa masih belum puas dengan GP24, Cak. Jadi informasi dari Martin, GP24 ini masih terlalu powerful. Jadi agak sulit untuk memprediksi ledakan tenaganya. Inilah yang membuat Martin crash selama 2 kali pada saat kemarin tes Valencia. Dan Franco Morbidelli kayaknya masih belum klik, Cak, dengan Ducatinya. Jadi menggunakan motor yang terbaru ya dari Ducati, ternyata Franco masih belum merasakan klik. Kita lihat dari lap time-nya. Dan 17 Johann Zarco dan kemudian Pedro Acosta, Kang Mas. Paling menarik dari semuanya, ternyata IBB mendapatkan konfirmasi dari Enea pada saat dia melihat lap time dari Marquez itu sangat terkejut, Cak. Jadi dipastikan ada beberapa tikungan yang menurut Enea itu sangat unik. Marquez ini memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan pembalap Ducati lainnya, yang mana dia sangat strong di beberapa tikungan. Berikut kata Enea Bastian ini yang memberikan konfirmasi kepada kita bagaimana Marc Marquez. Itu aja, Cak, kita akan update termasuk juga pusingnya Ducati. Jadi Tardozzi memberikan pernyataan bahwa dia sangat pusing dengan kondisi sekarang ini. Mereka akan mencoba mengatur bagaimana tahun depan supaya tidak ada friksi yang tidak akan menguntungkan Ducati. Mengingat Marquez langsung melesat. Jadi ini memberikan semacam tekanan khusus kepada Ducati. Termasuk juga informasi dari Gigi D'Alina ya. Jadi sosok bah dari engineering Ducati ini sangat penasaran dengan komen Marquez tentang bagaimana Ducati. Itu aja, Cak, ada kebenaran ya untuk hari ini. Dan kita akan update nextnya adalah pernyataan lengkap dari para pembalap masing-masing supaya sama tercerahkan feel yang dirasakan mereka. Jadi kalau sekarang kita bahas di satu video panjang banget nanti, Cak, ya. Itu aja, Cak, update kebenaran. Dan kalau teman suka video ini, semangat like, share, dan subscribe. Oh, jadi, Cak, sampai sholat 5 waktu. Karena paling penting, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandas.